Oke, halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi bersama saya di program pembelajaran bisa gitu mudah ya. Oke, kali ini kita akan membahas tentang pokok bahasan besaran dan satuan dengan sub pokok bahasan yaitu latihan soal tentang besaran dan satuan. Oke, untuk selanjutnya perhatikan uraian dan aplikasi konsep ke dalam perhitungan, oke, supaya kalian tuh benar-benar mampu dan siap untuk menghadapi soal-soal selanjutnya. Oke, lanjut ke pembahasan. Soal satu, nih saya percepat aja ya. Saya percepat. Nah, di sini ada soal untuk konversi satuan ya. Kalau kalian itu lupa. Nah, soalnya nanti ini soal-soal ini sering muncul atau sering diketahui dari satuan-satuan yang belum ke MKS ya, seperti ini ya. Oke, nomor A ya, option A, 20 mm ke meter. Ingat ya, ini konversi satuan. Jadi kalian jangan mentok di sini. Sebab fisika itu kesalahannya diantaranya dari sini. Nah, 20 mm, ingat milimeter ke meter itu 10 pangkat minus 3. Nah, berarti di sini boleh ditulis 20 10 pangkat minus 3 atau nah, saya ambil alih ke kanan 2 kali 10 pangkat minus 2 meter. Jadi kalau sudah bisa tidak usah ke sini, langsung aja ke sini ya. Oke. Nah, ini ada 12 ampere mau ke miliampere deh. Ini kurang A ya. 12 ampere mau ke miliampere. Ini sama saja dengan meter ke milimeter ya. Berarti 12 kali 10 pangkat 3 ya. Nah, option C ini sering muncul nanti ya di soal-soal momentum terutama milisekon. Contohnya gini, bola mengenai pemukul dengan waktu misalkan 2 milisekon gitu ya. Awas jangan baca ms ya, milisekon. Nah, milisekon ke sekon itu sama dengan sekon ke milisekon 1000 ya. Berarti kalau milisekon ke sekon itu berarti 10 pangkat minus 3 atau 1 per 1000. Maka ini tulisannya atau ditulis 10 pangkat minus 3 ya, sekon. Gitu. Nah, begitu juga dengan 2 km ya. 2 km ke meter berarti 2 kali 10 pangkat 3. Boleh nulis 2000 tapi sebaiknya kalian menggunakan pangkat tidak sebenarnya atau pangkat ilmiah ya. Nah, kemudian di sini 2 kolom ke mikrokolom ya. Ini sebenarnya nulisnya gini, mikro ya. Mikrokolom. Nah, tapi kan di komputer harus buka MATLAB lagi. Nah, langsung aja. 2 mikrokolom, lihat. Satu kolom itu 10 pangkat satu kolom 10 pangkat 6 ya. Ingat, satu kolom itu 10 pangkat 6 mikrokolom. Berarti satu mikro berarti berapa gitu ya. Satu mikro berarti 10 pangkat minus 6 mikro. Apa kolom itu. Nah, sekarang ada 2 kolom itu 2 kali 10 pangkat 6 mikrokolom ya. Oke, option F meter ke nanometer ya. Meter ke nanometer itu berarti 3 kali 10 pangkat minus 9 ya. Nanometer ya. Oke. Berikutnya kilometer per jam. Nah, kalau ada soal kilometer per jam atau 10 kilometer per jam, kalian ubah dulu ke sini. Ya. 10. Nah, kilometer ke meter berarti kan 1000 ya. Nah, 1000 ya. Atau 10 pangkat 3 ya. Nah, kemudian jam ke sekon itu 3600 ya. Nah, jadi nanti ini coret aja nih, coret dengan ini ya. Nah, ini berarti 100 ya. Sisanya kan 10/1 di sini. Kalikan sini berarti 100 per 36. Ini boleh diperkecil. Boleh diperkecil dibagi 4 aja, ini berarti 25/9 apa? Meter per sekon. Begitu cara untuk mengkonversi satuan ya. Gitu. Jadi nanti kalau ada soal fisika jangan mentok di sininya ya. Langsung saja. Oke. Soal nomor 1 ya. Saya percepat. Nomor 2 nih. Nah, sebuah balok diukur ketebalannya dengan menggunakan jangka sorong. Nah, skala yang ditunjukkan dari hasil pengukuran tampak pada gambar di bawah ya. Maka besarnya hasil pengukuran tersebut atau maka tebal balok adalah titik-titik. Nah, perhatikan. Nah, yang ini nonius ya, yang ini nonius ini, nonius. Nonius itu skala terkecil penyempurnanya. Sedangkan ini skala utama ya. Ini skala utama. Nah, skala utama. Ya. Nah, berarti gini. Karena
nonius itu sudah melewati skala utama, yaitu 3, ya, maka nanti pembacaannya harus lebih dari 3. Nah, sedangkan ini dalam keadaan sentimeter. Ini dalam keadaan sentimeter. Maka rubah dulu ke dalam milimeter ya. Rubah dulu ke dalam milimeter. Nah, supaya apa? Supaya gampang. Contoh ya. 3 cm. Ini kan berarti 3 cm. Ini berarti 0,1, 0,2, 0,3. Ya. Nah, sekarang banding gini. Nah, dari sini ke sini itu berarti 3. Nah, berarti jawabannya 31 ya. Milimeter. Nah, tambah mana? Garis yang segaris ya. Segaris. Maksudnya segaris antara utama dengan nonius. Nah, ini berarti utama ya. Ini utama, skala utama. Nah, ini skala nonius yang ini. Ya. Nah, berarti lihat skala utama dengan skala nonius mana yang lurus. Nah, ini berarti kalau lurus kelihatannya yang ini ya. Berarti tinggal hitung. Ini berarti 5 ya. 5, 6, 7, 8, 9 ya. Nih. 6, 7, 8, 9. Nah, berarti nanti ke sini. 1 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, berarti jatuhnya ke 9 ya. Oke. Nah, lihat dulu di atasnya ada berapa. Atau lihat dulu nih, perhatikan. Yang lurus dengan atas. Nah, ya. Ini 1 ya. Berarti 0,9 gitu ya. Milimeter. Ngerti nggak? 0,9 dan 0,9 dari mana? Dari noniusnya. Ya. Nah, maka kalau dijumlahkan berarti 31,9 milimeter ya. Nah, sedangkan di sini tidak minta milimeter, yang minta adalah sentimeter. Udah tinggal turunkan 3,19 cm. Oke, seperti itu ya. Maka jawabannya option A. Ngerti nggak? Lihat dulu. Nonius itu udah sampai mana ya pengukurannya. Terus lihat lagi nonius dengan skala utama mana yang segaris lurus itu ya. Itu cara kerjanya. Mudah-mudahan nanti di depan ada soal lagi yang mirip ini. Ya. Oke. Nomor 3, saya percepat aja. Nah, ini mikrometer skrup ya. Mikrometer skrup itu fungsinya untuk mengukur ketebalan benda-benda yang tipis ya. Nah, caranya seperti ini. Ini berarti skala utama ya. Skala utama. Nah, yang ini adalah nonius. Nah, jadi nonius itu skala penyempurna ya, kalau mau diterjemahkan. Nah, di sini udah 2 koma. Jadi ini tidak perlu kalau mikrometer itu tidak perlu disentikan karena ini udah mili ya. Nah, berarti 2. Nah, 2. Ini berarti jawabannya 2 ya. Nah, sekarang ditambah mana yang lurus? Nah, berarti ini 45, 46, 47 ya. Nah, udah. Berarti tambah 0,47. Nah, nanti jawabannya gitu ya. Milimeter. Nah, ini berarti jawaban yang benar. Itu option B. Gampang ya. Oke, lanjut ke pembahasan berikutnya. Saya percepat. Nah, oke. Berikut yang tidak termasuk satuan dalam SI. Ingat ya, DEPA itu satuan tidak baku ya. Satuan tidak baku. Ini satuan tidak baku. Nah, ini satuan baku. Nah, ini Kelvin satuan internasional. Candela juga internasional. Sekon juga internasional. Maka yang benar adalah DEPA ya. Kadang-kadang soal muncul optionnya sampai D gitu ya. Nggak masalah ya, yang penting ada yang benar. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Saya percepat. Oke, perhatikan. Di antara kelompok ini yang hanya terdiri atas besaran turunan. Ingat, besaran turunan itu besaran yang diturunkan dari besaran pokok. Ya. Oke, ini jelas. Ini besaran pokok ya. Nah, kemudian ini juga sama, pokok. Nah, kemudian ini awas perhatikan, di antara kelompok besaran ini, ya, di antara kelompok besaran ini yang hanya terdiri atas besaran turunan adalah titik-titik. Nah, perhatikan nih, ini kayaknya begini, koma ya, ini koma nih, ya, ini koma, ya, tidak sekaligus kilogram meter per sekon, tapi kilogram, meter per sekon, ya, karena di sini kelompok ya, kelompok besaran yang
di bawah yang hanya terdiri atas. Nah, besaran turunan. Nah, berarti ini kilogram pokok, meter per sekon itu turunan, ini berarti kecepatan kan? Pi itu meter per sekon, berarti kecepatan. Nah, ini berarti yang ini percepatan gravitasi atau percepatan. Ini satuan di meter per sekon kuadratnya. Nah, berarti ini option D tidak tahu apa. Nah, yang dimaksud dengan kelompok hanya besaran ya, yang terdiri atas besaran turunan, ya, yang terdiri atasnya. Hanya terdiri atas besaran turunan. Nah, ini kan berarti ini pokok, ya. Oke. Nah, jadi nanti hanya, nah di sini kalau hanya ya besaran turunan saja, nah ini berarti nggak ada yang benar ya, nggak ada yang benar ya. Ini apa? Karena di sini kilogramnya 1 ya. Nah, berarti kalau mau benar, ini bisa saja pakai kilogram kuadrat itu ya. Ya udah. Jadi nanti option apa soal nomor 5 optionnya tidak ada ya. Nah, gitu ya. Ini tidak beraturan apa gitu ya. Oke. Lanjut aja soal nomor 5 ya. Ini kayaknya salah soal. Oke. Soal nomor 6, berikut ini yang bukan besaran turunan. Nah, oke. Yang bukan besaran turunan. Ini energi besi turunan ya. Kenapa? Satuannya kan joule. Ini juga turunan kan meter kuadratnya. Berat ini berarti turunan M kali G ya. Nah, kuat arus itu berarti I saja. Nah, berarti yang bukan besaran turunan ya option A gitu ya. Yang bukan. Oke, lanjut. Awas hati-hati. Teori ya. Yang namanya teori bisa menjebak karena kalimatnya. Oke, nomor 6, nomor 7 sorry. Nomor 7. Diameter luas sebuah pipa itu 3 inci. Nah, dinyatakan dalam sentimeter. Nah, oke. Ingat. 1 inci ya. Ingat, 1 inci itu 2,54 ya, sentimeter. Nah, berarti kalau 3 inci, 3 in ya, 3 in, itu ya udah 3 kali 2,54 ya. Nah, ini berarti 3 kali 2, 3 kali 4 udah 2 ya, 12. Ini 3 kali 5, 15 berarti 6 ya. Nah, ini berarti berapa? 3 kali 2, 6 ya, 6 ya. Berarti 7,62. Nah, option yang benar adalah ini. Gitu ya. Kalikan aja. Lanjut ke soal berikutnya. Cepat ya. Soal 8. Nah, oke. Ini nyatakan dengan pangkat ilmiah ya. Nah, ini berarti 375 gram ya. Nah, buat kilogram udah tinggal 375 kali 10 pangkat minus 3 apa kilogram ya, gitu ya. Gitu. Udah gampang ini. Ini option yang benar. Option 9 atau apa nomor 9 nih, 20 liter dinyatakan dalam satuan meter kubik ya. Nah, ingat. Perhatikan nih. 1 liter itu 10 pangkat minus 3 apa meter kubik. Nah, berarti untuk 20 liter itu berapa meter kubik? Nah, tinggal yang 20 liter itu 20 kali 10 pangkat minus 3 meter kubik atau 2 kali 10 pangkat minus 2 meter kubik ya. Lihat aja opsi yang benar mana ya. Nah, ternyata yang ini ya. Oke. Lanjut ke soal berikutnya. Ya. Nomor 10. Nah, oke, dilakukan pengukuran itu jari-jari tabung 0,20 ya. Tinggi tabung 10 cm ya. Volume tabung berapa? Nah, perhatikan nih, perhatikan. Nah, ini yang harus dirubah nih. Berarti tinggi tabung itu 1 meter. Nah, asalnya kan di sini 100 cm ya. Nah, buat meter berarti ini. Kemudian jari-jari tabung R itu 0,2 nah, meter. Maka luas penampang tabung itu pi R kuadrat ya. Atau 22/7 ya. Kalau di SMP itu 22/7 ya. Sama ya. 22/7 itu sama dengan 3,14 ya. 3,14 kalikan 0,2 kuadrat kan. Nah, berarti 3,14 kalikan 4 kali 10 pangkat minus 2. Nah, berarti volume itu luas alas kali tinggi ya. Oke. Luas alas kali tinggi. Nah, berarti luas alasnya 3,14 kalikan
ya. 4 10 pangkat minus 2. Nah, udah kali berapa? Kali tinggi tabung 1 ya. Nah, 4 kali 4 itu udah 16 ya. 1 batu 4 kali 1 berarti 5 ya. Nah, berarti 12. 12,56 10 pangkat minus 2. Nah, oke. Atau berapa? Atau 0,1256 ya. Apa? Meter kubik. Nah, gitu. Jadi option yang benar ya udah, berarti ini option A gitu ya. Gampang ya. Gampang kalau untuk bab pertama besaran dan satuan. Oke. Ya, next video latihan 2 besaran dan satuan. Ya, sama seperti yang sudah ya. Kalau video ini bermanfaat untuk kalian, jangan lupa tinggalkan pesan kalian berupa like, comment, subscribe, share ke teman kalian supaya mereka juga ikut mempelajari, sama-sama mempelajari fisika dengan benar. Oke, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semoga sukses.